mana saja berada. Senang sekali kita bisa ketemu di siang hari ini dalam program media interaktif Jaksa. Saya Hafid Majid, dan di pertemuan kita akan membahas satu topik yang cukup penting, cukup peran kejaksaan dalam program Jaksa. Program ini mereka menjadi sangat penting untuk kemudian memahami bagaimana kejaksaan aktif di dalam mengawal pembangunan jaksa jaga desa atau jaksa garda desa. Kejaksaan tinggi Sulawesi Barat, saya langsung menyapa Provinsi Sulawesi Barat Pak Edi Sulistyo. Waalaikumsalam. Lebih dekat, lebih rapat sebagai suara Ini? Ya. Waalaikumsalam. Jadi saya masih kecil ini. Lebih dekat lagi sedikit ya. Waalaikumsalam. Bagaimana suaranya jelas? Suaranya kedengaran. Kalau sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat-sehat. Manggilnya Pak Endi. Pak Endi. Panggil aja Om. Om. Selamat datang di Sumbar. Saya kan baru Pak. Ya, saya memang baru dilantik tanggal 30 kemarin. Om Hafid Majid, saya panggil Om Hafid Ya. aja ya. Biar akrab. Ya, jadi ini sudah selama 30 Oktober. Pak bulan itu ya. 1 minggu dong. 2 minggu ini. Bagaimana melihat Sumbar? Sama-sama kita bangun bersama. Baik. Dengan tema ini apa ya? Ini sudah silakan. Kita ya. Sekarang posisi sebagai kasih 5. Kasih lima. Kasih lima itu bidangnya dengan saya tabuh tangkap buron. Tangkap buron, baik. Kayaknya. Ya, pendengar di rumah dimanapun kita berdiskusi, ada komentar pertanyaan, silakan nanti bisa memanfaatkan kanal internet 822 9609099 dan juga di 82623, karena live Facebook juga Anda bisa menyaksikan kami dan menyampaikan komentar dulu nih. Jaksa jaga desa ini mungkin sedikit ada gambaran pada masyarakat, karena sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Mungkin seperti apa mungkin yang punya program ini Pak? Sama-sama. Terima kasih untuk pemirsa RRI 01 memuji. Koreksi saya kalau salah, Pak Mufid. Ya. Jadi terkait dengan program-program yang ada oleh dan terkait dengan asta citanya, ada 8 asta cita yang disampaikan oleh Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ini terkait visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas tahun 2045. Itu ada 8 hak asasi manusia. Itu kemudian yang kedua, mantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. Dan yang keempat, ini memperkuat pembangunan manusia atau SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Itu melanjutkan hilirisasi, triliasasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Intensitas kita membangun dari desa, dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kemudian yang 7, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. 8, memperkuat penyelesaian kehidupan harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan toleransi masyarakat yang adil dan makmur. Terkait dengan hal tersebut, 8 visi tersebut, kejaksaan dalam hal ini ikut berperan serta dalam membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Sehingga kejaksaan itu berpikiran bahwa pembangunan desa itu merupakan fondasi utama
dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian juga membangun desa berarti membangun Indonesia. Kemudian ada pula hal-hal lain yang dalam poin 7 Astasita memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Di situ ada korupsi dan narkoba juga, di mana kejaksaan juga ikut sangat berperan terkait dengan hal ini. Namun konteks kita saat ini adalah menjaga desa. Jaksa Agung menginginkan jaksa hadir, jaksa Mary, untuk mengasistensi aparatur desa dalam mengeksekusi program-program pemberdayaan ekonomi kerakyatan, mempertimbangkan keterbatasan pengetahuan aparatur desa di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban, kemudian juga mengutamakan pencegahan sehingga meminimalisir aparatur desa yang terjerat di bidang korupsi. Dan melalui Instruksi Jaksa Agung nomor 5 tahun 2023 tentang program jasa raja desa atau jaga desa, itu kejaksaan khususnya di bidang intelijen itu memberikan pendampingan, pengawalan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan desa serta memaksimalkan permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa. Tingkat kesadaran hukum masyarakat desa atau pencegahan dalam penanganan pelaku masalah dengan memperhatikan latar belakang terjadinya penyimpangan. Apa itu aplikasi Pemafid? Sebuah sistem pelaporan berbasis aplikasi dalam rangka menunjang kecepatan respon kejaksaan terkait berbagai kendala. Ya, tapi kalau kita masuk ke situ, saya ke Pak Larso dulu, mungkin pelaksanaan teknisnya sendiri seperti apa di lapangan jaksa jaga desa ini khususnya di... Terima kasih Pak. Untuk termasuk di antara yang dua yang bisa kita laksanakan adalah hukum desa, jasa kerja desa, kemudian juga bisa juga kita mendampingi. Sekarang ini belum ada yang masuk ke kami, tapi kami harapkan kepada desa untuk bisa kami mengawal mendampingi mereka dan kemudian harus ada pembangunan masuk ke kita. Oh, ada kerjasama dulu antar desa gitu. Tapi sebenarnya sih kalau kerjasama sudah ada Pak. Desa. Cuma sekarang ini walaupun juga apa namanya ini belum ada yang memasukkan kepada KP atau aktif di lapangan itu melakukan penyuluhan. Saya sendiri Pak, kami sendiri untuk tahun 2000 saja berdirinya kejaksaan ini, kami sudah beberapa kali apa namanya ini pendengaran hukum kepada warga desa, ke masyarakat desa, kepada desa yang ada di Sulawesi Barat. 20 kami melaksanakan penyuluhan Sulawesi Barat di kantor semua kantor bupati di Sulawesi Barat. Itu masih samanya Pak Darmawan dulu. Sekarang juga kami juga selalu kasih dalam ini yang teknisnya lapangan melakukan penyuluhan kepada kepala desa di Sulawesi Barat. Jadi sejauh membina, mengawal ke pembangunan di desa ini tidak perlu kata berhenti, tetap membina untuk bagaimana supaya keuangan desa ini berjalan dengan baik dan benar. Jaga desa ini dari pihak desa yang kemudian mengajukan dulu ke kejaksaan, pelaksanaannya ada pendampingan. Untuk pendampingan Pak, untuk pendampingan karena memang harus ada permohonan. Tapi untuk program jaga desa dalam hal penyuluhan hukum dan penegakan hukum tetap lanjut jalan dalam proses. Kenapa penting ini dilakukan Pak ini? Ya, maksud dan tujuannya jelas. Soalnya jelas. Ya. Oke, ya. Tujuannya jelas sebenarnya bahwa mengatasi pengelolaan atau data desa kelurahan secara lebih mudah, cepat dan akurat, dan tidak hanya berfungsi untuk memantau anggaran. Fitur-fiturnya ada sebetulnya, gampang di apa namanya, juga untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber masalah SDM. Namun itulah kami
pihak Kejaksaan Negeri mohon izin masalah Kejaksaan Tinggi Sulawesi masih teringat. Dan memang cuma hanya terkendala artinya akan mengurangi apa namanya sampai ke benar-benar desa itu kan dana desa ini untuk kepentingan desa. Kita ingin coba melibatkan pendengar yang ingin diskusi, ada pertanyaan ataupun juga komentar ada. Saya tunggu di 0822 9609 0996 atau juga di peran kejaksaan jaksa garda desa 9996 atau juga di 0426 23. Tadi kita dulu Pak Edi, Pak Waso tungguan. Pada saat beliau bicara share aja ya, kalau ada masuk bergabung. Hanya segelintir. Oke. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, programnya Pak Peran Jaksa dalam program Jaksa. Baik, saya coba kemudian sudah bergabung di 0909 0999. Selamat pagi, Assalamualaikum. Dan tadi menunggu boleh dicoba kembali ya, 0822 9609 0922 atau 0426 23 43. Andy dulu ini di dalam tahapan pendataan ke aparat desa. Sebenarnya kami harus berperan aktif karena ini tujuannya yang tadi cita dari Bapak Presiden dan Bapak aktif. Hanya saja memang ada keterbatasan beberapa hal memang yaitu lebih bicara SDM melalui kemarin kita harus bicara alat perangkat dengan baik. Jadi itu ke depan itu mungkin ada semacam ditugas sesuai apa? Kalau misalnya itu pendampingan saya bilang tadi, kalau khusus ini kan ada pengawalan dan pengawasan, pengawalan dan pengawasan dan desa itu kan secara umum memang kita berperan aktif, tapi secara khusus memang kalau memang harus ditongkrong misalnya seperti itu atau seperti proyek seperti itu, bukan berarti kita apa yang bisa kita berikan kepada mereka, tentunya yang pendidikan hukum dengan MDS untuk memang supaya kan kalau kita lihat kan memang kan mereka kan dari segi pendidikan kan kadang-kadang kepala desa kan memang kita sudah tahu bagaimana jadi tentunya pembinaan di sini perlu, jadi kita dari Sulawesi Barat mendorong instansi terkait untuk supaya mereka ini lebih bimbingan
Jadi berdasarkan permintaan dari desa sendiri untuk mungkin ada jasa yang secara pendampingan lebih khusus gitu ya. Kalau mendalam masuk harus ada kita lebih aktif untuk seperti saya katakan. Tapi sejauh ini memang belum melakukan pendampingan khusus dari tidak solusi barat. Beda kalau proyek terus gimana? Oh. Intinya kenapa dilakukan pendampingan ini adalah agar memang dana desa itu betul-betul sesuai dengan prosedur dan pemanfaatannya kepada masyarakat. Potensi-potensinya di mana sebenarnya untuk kemudian bisa berpotensi untuk melakukan pelanggaran? Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat baik. Jadi bicara masalah ketidaktahuan dari perangkat desa. Untuk apa kemudian kami berperan serta memberikan penyuluhan-penyuluhan? Tetap ada hambatannya. Salah satunya adalah ini terkait adanya keamanan siber dan risiko peretasan data. Ini yang menjadi saat ini memang luar biasa. Dan juga ketidakstabilan internet. Ini luar biasa sekali. Makanya kami memberikan penyuluhan kepada desa. Kemudian juga adanya pemadaman listrik yang mengganggu. Ini kadang-kadang pun terganggu. Baik, kita tahan dulu ada pendengar banyak ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo. Oh iya, tidak terdengar suaranya. Saya tutup di sini, ya. Ada beberapa jalur interaktif yang bisa di 042 dan juga di 0822 Ya seperti tadi butuhnya yang kurang, persentase untuk alokasi dana diberikan untuk operasional biaya operasional desa, kemudian salah satunya adalah biaya operasional BPD, biaya operasional tim penyelenggara pelaksanaan. Dan sedangkan 70% itu untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana kesehatan dan ekonomi dan lain-lain. Itu sebenarnya sudah jelas diatur di nomor 6 tahun 2014 yang kemudian diperbarui dengan undang-undang nomor 3 kalau saya ingat. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Apa saja sih yang kalian harus pergunakan, tapi kita tidak boleh masuk sampai terlalu dalam. Bahkan mungkin saya juga pernah dulu aku jadi kepala cabang saya pernah menyangkut produk operasi di antara itu misalnya Pak duplikasi anggaran atau double anggaran. Satu contoh misalnya kalau di sini kan juga ada dana marasa. Satu contoh misalnya dana marasa ini dianggarkan dipertanggungjawabkan juga di dana desa. Yang kedua misalnya meminjamkan dana desa ini kan berdasarkan tidak boleh sama sekali kan. Ini bukan koperasi. Mungkin kalau sebut dengar di Sulawesi Barat ini saya ingatkan kepada kan selalu meminjamkan dana desa. Jadi kemudian itu setiap kecamatan ataupun kabupaten biasanya ini kalau pada penyusunan dari APBDS, nah misalnya ini oknum, tapi itu Sulawesi Barat itu belum ada. Membuat perjalanan dinas fiktif oleh dia tidak ke misalnya tidak keluar jalan untuk negara, dia bikin perjalanan seakan ada di jalan baru tidak ada. Terus markup, ini kan kalau di desa ini kan program pembangunan desa kan bukan pembangunan desa. Jadi ada kegiatan-kegiatan di situ, tapi diarahkan di markup. Kemudian ini kalau sekarang ini mungkin karena sekarang kan transparansi tentunya setiap itu kadang-kadang langsung sedikit rasa sekarang ini mungkin karena media sosial sudah kalau ada seperti itu mungkin enggak ya ada juga maksudnya sih. Yang berikutnya adalah kong kali kong ini ya pembelian material di bahan bangunan. Nah, ini kan biasa ini. Yang ketiga misalnya kalau ada pembangunan misalnya jalan desa harga asmen misalnya 60, jadi 65, kita sudah 5.000 di situ. Banyak kan jadi banyak juga jadinya. Kemudian berikutnya lagi adalah itu berapa temuan ya? Ini kan modus tadi untuk para kepala desa ini melakukan sedikit mungkin
mungkin dapat apa sebenarnya. Kalau apabila kepala desa ini atau kepala desa ini menggunakan asas-asas, tentunya ada asas itu kan. Kalau transparan itu kan memang kan hasil data bahwa memang ada penggunaan operasional paling banyak 30%, kemudian kegiatan 7%, dan kegiatannya harus dipaparkan, harus dilihat kepada. Jadi program ini dipaparkan ke strategis ataupun di kantor kepala desa sehingga masyarakat harus itu harus. Karena mungkin transparansi Ini program, jadi mereka masyarakat bisa kontrol di situ. Nanti dengan ini kan masyarakat akhirnya penggunaan keuangan ini kan tersembunyi tidak tersembunyi, secara transparan terbuka. Yang kedua adalah akuntabel. Akuntabel ini sudah tindakan kinerja harus dipertanggungjawabkan. seperti itu. Kemudian Tiga adalah partisipatif. Nah, tentunya sampai di desa ini kan namanya desa ini bahkan ada kadang-kadang masyarakatnya vokal. Nah, jangan sampai nanti kan ini kan kalau menyusun APBDes kan musrembang. Iya. Bahkan seluruh warga masyarakat. Terkadang kalau memang ada potensi-potensi penyimpangan, jadi mereka ditinggirkan, mereka tentukan. Tentunya untuk bagaimana supaya program kegiatan di desa ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikutnya adalah tertib dan disiplin anggaran yang utama. Jadi setiap apa yang dibeli itu juga dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Kita baca dulu pesan dari siang Bapak-bapak, bagaimana cara masyarakat desa tanpa takut adanya tekanan dari pihak lain. Pak Basri. Memang kepada seluruh, tapi tentunya tetapi tentunya disertai bukti. Nah, jangan difitnah seperti itu. Jadi tentu harus ada bukti-bukti dari desa ini, khususnya dalam mengenai tindakan itu dan peran serta masyarakat. Nah, ada peserta masyarakat di situ untuk melaporkan segala penyimpangan di desa. Dan jangan takut bahwa pelapornya Pak dilindungi, Pak. Dilaporkan saksi. Oh iya. Tidak harus. Kalaupun jadi saksi, dia hanya sebagai saksi biasa, bukan saksi pelapor. Jadi tidak ketahuan siapa yang melapor. Makanya adalah mitra kami. Kami lindungi. Karena artian tidak membocorkan identitasnya. Jadi silakan satu melapor pada seluruh penyimpangan dalam pengelolaan dana desa. khususnya ke jangan fitnah, kan tidak boleh juga. Ada data ya. Iya, penting data. Berikan laporan. Baik, tadi disinggung lebih awal dari Pak Edi bahwa aplikasi Jaga Desa ini mungkin sedikit ada gambaran seperti apa itu, Pak? Mungkin fiturnya sebetulnya sudah lengkap di situ. Di situ sebenarnya apabila nanti kita fasilitasi untuk mengisi di Kejaksaan Tinggi tidak ada internet, kemudian mengisi Itu apa sih sebenarnya fitur-fitur di Jaga Desa itu? tahu saya ini sudah lengkap, komplit, termasuk struktur, kemudian untuk digunakan untuk dan yang paling lebih bagus lagi ini aplikasi ini, di situ juga bisa melapor ya, ada labdu, laporkan juga penyambung yang tadi itu, takut saya lapor Bisa lewat aplikasi tadi. Apabila misalnya terjadi bisa juga mengadu di situ. Gitu. Fiturnya lengkap. Kemudian realisasinya, terus kegunaannya untuk apa? Apakah tidak sesuai dengan musrenbang yang terbuka publik saat itu? Memang benar-benar negara ini sudah berubah, kejaksaan pun juga sudah mulai berubah. Makanya fitur ini diciptakan. Pengawasan terkait dana desa sebagaimana cita dari Presiden Prabowo juga membangun Indonesia. Baik, kita di bagian akhir perbincangan kita di Jaksa Menyapa. Segmen lagi nanti kita jadi. Kali kembali sesaat lagi.
ini saya coba lagi ya masuk. Assalamualaikum, selamat siang. Apakah program seperti apa respon masyarakat dari Nita Wahyona? Kemudian juga ada pertanyaan, program jaga desa ini hukumnya mungkin bisa direspon Pak. Untuk program jaga desa ini, kami sudah melakukan penelitian hukum kepada sejak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat mendirikan dan kalinya. Kemudian untuk Respon. Respon seperti apa masyarakat? untuk respon masyarakat ini memang sangat mengapresiasi. Mereka bersyukur Pak, soalnya kalau kami turun ke desa mereka bersyukur bahwa banyak pekerjaan dan mereka sangat mendukung dan mengapresiasi program tersebut. Mencegah sehingga tidak terjadi penyimpangan ya, pengelola desa dan begitu sebagai oposisi. Kalau berdasarkan instruksi Jaksa Agung dan Posisi pada 23 itu terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa, tentunya kita mengedepankan Tentunya kalau ada di sini tahun 2000 beberapa desa dilaporkan ke Jaksa, tetapi karena memang ada instruksi jasa akan pencegahan sehingga setiap ada laporan yang masuk kita koordinasi dengan aktif adalah oleh inspektor kabupaten dan di kabupaten tempatnya kabupaten ditelah oleh inspektor. Kalau memang ada unsur negara mereka bisa disuruh kembalikan dulu, dikasih kesempatan untuk kembalikan. Tetapi kalau dikasih kesempatan untuk kembalikan dan tidak dilaksanakan sehingga disarankan untuk ya tentunya di sini ada mengedepankan preventif dulu. Dalam tanda kutip kepala desa ini kan memang keuangan sehingga tentunya mereka tidak masuk di pidana, tetap dibina dulu Karena tidak tahu. karena mereka tidak tahu bagaimana orang di desa kan tertinggi bagian mungkin pendidikannya agak kurang, tidak karena karismanya atau perbandingan Bagaimana kemudian menumbuhkan kesadaran hukum ya di seperti apa? Ya, pada prinsipnya begini, silakan apabila ada kesulitan terkait dengan pengelolaan dana desa ini juga silakan dikomunikasikan. Tapi kita silakan berpendapat untuk yang pasti paling penting adalah untuk mengenai kecerdasan atau pengetahuan hukum, banyak melakukan pengawasan pemerintah di daerahnya sehingga memastikan bahwa dana-dana yang keluar dari pemerintah ini peruntukannya jelas. Untuk aplikasi desa ini memiliki tujuan yang memastikan pengelolaan dana desa itu secara tepat sasaran, terus mencegah kebocoran anggaran yang merugikan masyarakat. Kemudian meningkatkan pemahaman aparatur desa tentang pertanggungjawaban keuangan. Kembali lagi ke membangun Indonesia ini harus juga. Semoga dengan ini semua desa-desa di seluruh Sulbar berkembang sehingga dapat menimbulkan potensi sumber daya. Mungkin jadi kita harus menutup perbincangan kita, tapi sebagai closing saya ke Pak Baswo, pesan barangkali kepada masyarakat, terutama mungkin para desa ini. Apa yang bisa mereka? Karena semua sudah kami lihat bagaimana itu mengeluarnya, kemudian kepada seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Barat desa. Saya rasa sendiri. Baik. Ya, mari kita sama-sama membangun desa. Untuk kepala-kepala desa, silakan pergunakan dana desa dengan sebaik-baiknya, dan juga kepada masyarakat juga ikut melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh, sehingga tujuan dari cita dari Pak Presiden para desa menjadi benar-benar tercapai. Mungkin itu dari saya. Pak Endi, Pak hari ini kita over durasi. Kemudian ini perbincangan ini bisa menjadi informasi kepada masyarakat mengawal dana desa ini, dan salah satunya tadi ada aplikasi tinggi
Terima kasih sekali lagi dan kami cukupkan sampai di sini. Jangan menyapa saya Habib Amin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Om Afif.